Amerika Serikat dan Iran kembali saling berbalas serangan. Lalu bagaimana membaca situasi ini dan apa maknanya atau dampaknya juga terhadap proses kesepakatan damai kedua negara? Kita akan ulas bersama pengamat militer Said Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton. Malam Mas Radi. Ya, AS Iran saling serang lagi. Saya ingin Anda juga menjelaskan hubungan kedua negara ini sekarang ini bagaimana sih sebenarnya setelah kesepakatan damai kemarin. Nah, kali ini katanya saya dengar pemicunya adalah insiden di Selat Hormuz, terutama penyerangan kapal Singapura oleh Iran ya, Mas Anton. Apa betul demikian? Ya, betul Mas Radi. Ini memang aksi saling balasnya ini adalah ada keterkaitan dengan ada serangan terhadap salah satu kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita baca terkait insiden terakhir ini. Yang pertama jelas bahwa ini menunjukkan MOU kemarin itu tidak sama dengan perdamaian. Itu, jadi kenapa kemudian ada muncul saling serang. Itu yang satu. Yang kedua memang para pihak yang selama ini berunding dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan juga Iran itu sama-sama menggunakan strategi yang namanya eskalasi sambil negosiasi. Jadi dengan kata lain mereka sama-sama menggunakan pendekatan militer sembari ada negosiasi. Apalagi misalnya serangan yang tanggal rencana ini ada perundingan dalam di akhir pekan ini terkait tim teknis gitu di Burgenstock. Jadi ini memang agak berdekatan. Jadi kalau namanya cerita dalam politik ini semua tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ini semua terencana. Yang ketiga itu bukan serangan acak gitu. Jadi selama ini Bahrain misalnya, Bahrain itu tadi disebutkan di dalam VT, dia merupakan salah satu tempat jadi pangkalan Amerika Serikat yang kelima di situ ada. Lalu juga Bahrain selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Iran selain dari Uni Emirat Arab gitu. Yang jelas dan Iran sendiri menyatakan bahwa serangan mereka kepada negara-negara tetangga itu bukan menyerang negara tetangga tapi menyerang fasilitas militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi dia mempertegas tentang itu. Jadi ini memang menarik, apalagi Bahrain sebelumnya juga ada kedatangan Menlu AS Marco Rubio. Jadi memang pesannya jadi cukup jelas bagaimana agar negara-negara di kawasan untuk menjaga jarak dengan Amerika Serikat. Jadi apakah kemudian kalau nanti ada pertanyaan bahwa ini apakah kemudian balik lagi ke perang lagi atau tidak? Nah ini yang kita belum tahu bahwa ini akan membuat perundingan akan menjadi semakin alot karena masing-masing mencoba menjaga posisi tawar dengan menggunakan kekuatan senjata, Mas Radi. Anda mengatakan tadi negosiasi sambil juga ada eskalasi dan itu tidak terhindarkan ketika hal ini terjadi. Itu tidak mendadak terjadi tapi ada by design gitu ya kira-kira. Tapi sebenarnya kalau kali ini pemicunya adalah insiden di Selat Hormuz, apakah kesepakatan kemarin soal Selat Hormuz itu juga menyangkut Selat Hormuz ini juga tidak sepenuhnya diterima kedua belah pihak artinya? Kalau demikian, Mas Anton. Jadi memang ketika kita bicara tentang apa yang sudah ditandatangani secara digital tanggal 17 lalu, itu kan sama-sama soal Selat Hormuz. Cuma memang ada perbedaan gitu. Jadi masing-masing mengklaim bahwa ini sudah masuk juga pencakupan soal pengelolaan Selat Hormuz. Cuma memang ada perbedaan gitu. Kalau Trump kan bilang bahwa ini akan selalu bebas tanpa ada gangguan dan lain-lain selama 30 hari, selama 60 hari. Tapi bagi Iran dia bilang bahwa bebas memang tapi harus berkoordinasi sama mereka. Jadi ada titik yang memang mereka berbeda gitu. Nah, bagi Iran apa yang dilakukan terhadap serangan kepada kapal tanker itu adalah memastikan bahwa tuntutannya itu memang serius ketika bicara tentang mereka tuh harus sokol adalah wajib lapor gitu. Jadi mereka harus koordinasi itu serius gitu. Kenapa? Karena Iran sendiri ketika pasca dari Burgenstock misalnya, itu kan tidak langsung pulang ke Teheran delegasinya, tapi datang ke Muscat, ke Oman untuk bicara apa? Untuk bicara tentang bagaimana pengelolaan nanti Selat Hormuz ke depan gitu. Dan disebutkan kalau misalnya dalam media Bloomberg gitu ya, dibilang bahwa Oman sendiri itu setuju. Ini bicara bukan ngomong tentang tol, tapi bagaimana tentang service fee, ada potensi kerusakan lingkungan dan lain-lain. Disebutkan Oman itu sebutkan adalah setuju juga tentang ada pungutan gitu loh. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Iran kali ini itu untuk menunjukkan bahwa tuntutannya apa yang mereka sebutkan bahwa ada pengelolaan baru Selat Hormuz itu memang nyata dan itu yang dilakukan bagaimana dia kemudian selalu mengingatkan bagi kapal-kapal tanker yang main nyelonong lewat aja tanpa kemudian melapor atau berkoordinasi dengan Iran. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh Amerika, itu berbeda. Kata Amerika ya memang nggak boleh ada gangguan. Nah, bagi saya ini adalah salah satu memang kekhawatiran sekaligus juga kerentanan ketika terjadi ada perbedaan
perbedaan persepsi terkait hal-hal yang memang belum banyak detail disepakati dalam perundingan ini, Mas Radi. Oke, nah kalau gitu saya ingin Anda juga melihat apa ya, kalau bisa ditakar kualitas MOU yang kemarin dijalin kedua belah pihak ini sebenarnya sejauh mana saling menguatkan, saling juga menjaga trust begitu antara kedua belah pihak, dan bagaimana juga peran mediator dalam hal ini? Ya, kalau misalnya jaga trust, ya ini memang agak rumit ketika misalnya Trump belakangan ini makin lebih sering memberikan ancaman gitu. Jadi memang pada awalnya ketika mereka mau duduk berbicara secara langsung itu kan menunjukkan sudah ada sedikit demi sedikit trust yang terbangun gitu ya. Walaupun kemudian apakah ini nanti akan berjalan lancar atau tidak itu lain soal. Itu satu. Kedua, memang ketika kita bicara MOU yang sudah tanda tangan digital itu kan cuma memberikan kerangka besar apa saja yang akan diatur secara teknis gitu. Nah, teknis ini yang memang nanti akan harapannya selesai dalam waktu kurang dari 60 hari ke depan gitu. Nah, ini yang memang kemudian menjadi pelik karena ada beberapa hal yang bagi saya cukup krusial, bicara tentang misalnya tentang uranium. Uranium ini belum lagi termasuk tentang bagaimana izin terhadap IAEA akan boleh datang atau tidak gitu. Nah, itu juga belum gitu. Lalu juga penghentian perang di semua front gitu ya. Ini juga belum. Kenapa? Karena ya, ngomong tentang Hezbollah dan Israel ini juga belum lagi kita bicara tentang faktor Hezbollah dengan faktor Israel itu adalah hal yang lain. Belum lagi kita lihat juga misalnya ini faktor Bahrain ini jangan-jangan bisa menjadi destabilisasi apa yang kemarin sudah agak mulai ajak. Ini yang memang kemudian akan menjadi 2 hari ke depan apakah kemudian bisa berprogres atau tidak berprogres, ini yang nanti akan kita tunggu, Mas Radi. Tapi memang problemnya jadi di satu sisi para pihak ini kan memang sudah sepakat menggunakan strategi yang namanya constructive ambiguity. Jadi dengan kata lain, memang mereka sepakat untuk mau berdamai, untuk mau gencatan senjata selama 60 hari, tapi poin-poin yang sudah ditulis di situ itu mereka punya beda pendapat gitu. Jadi dan itu memang sengaja dibuka ruang itu sehingga para pihak itu masing-masing bisa mengklaim sebagai sebuah kemenangan gitu. Bahwa itu nanti apakah jalan atau tidak jalan itu lain soal, tapi bagi mereka minimal sudah ada keuntungan-keuntungan di bagian awal. Itu Mas Radi. Dan constructive ambiguity itu tadi sepertinya ini jadi bahan untuk berpikir ulang bagi negara-negara di Timur Tengah untuk menyusun lagi strategi terutama dalam hal geopolitik dan ekonomi, termasuk Bahrain dan juga Oman dan Qatar sepertinya akan juga berpikir ulang. Dan juga ini harus diantisipasi oleh negara-negara di kawasan lainnya termasuk Indonesia. Baik, terima kasih analis militer atau pengamat militer juga dari SITE, Anton Ali Abbas, setelah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu ya, Mas Anton. Selamat malam. Terima kasih, Mas Redi.